Saudara-saudara, Rasul Paulus mendapatkan informasi dari hamba Tuhan lain bahwa keadaan jemaat Korintus, mereka melakukan sebuah kesalahan fatal, yaitu melakukan kebiasaan salah dalam perjamuan malam, di mana didapati bahwa jemaat Korintus tidak lagi mempraktekkan perjamuan malam seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dengan muridnya sebelum ia diserahkan dan menderita. Perjamuan yang dilakukan Tuhan Yesus dilakukan dengan teratur, di mana Tuhan Yesus terlebih dahulu mengambil roti, mengucap syukur, menjelaskan makna roti sebagai simbol tubuhnya yang diserahkan bagi pengampunan dosa. Lalu mengambil cawan dan menjelaskan makna cawan berisi anggur yang dimeteraikan dengan darahnya yang tercurah. Sesudah itu barulah Tuhan Yesus membagikan roti dan anggur kepada murid. Tetapi di jemaat Korintus didapati tidak seperti itu lagi. Jemaat tidak lagi mau dipimpin oleh seorang hamba Tuhan dalam perjamuan malam saat itu. Jika mereka berkumpul perjamuan malam, mereka tidak melakukannya secara teratur dan tidak terpimpin. Walaupun roti dan anggur atau makanan mereka bawa dari rumah sendiri, tetapi karena mereka sementara makan di rumah Tuhan, maka bukan sekedar makan biasa seperti di rumah sendiri, melainkan makan minum dalam rangka memperingati tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah berkorban. Maka mereka harus terpimpin oleh hamba Tuhan. Tetapi yang terjadi di jemaat Korintus, ada yang makan terlebih dahulu makanannya, ia tidak menunggu tata laksana perjamuan malam dari hamba Tuhan. Bahkan ada yang sampai mabuk di dalam persekutuan jemaat, dan ada yang sampai lapar, khususnya orang miskin yang tidak mempunyai makanan. Orang kaya makan makanannya sendiri dan mereka tidak peduli pada orang miskin. Keadaan inilah yang sangat dikritik oleh Rasul Paulus, sehingga ia sangat tidak memuji jemaat Korintus, bahkan menilai bahwa jemaat Korintus sudah melakukan kesalahan. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa kalau makan perjamuan Tuhan dengan tidak teratur dan tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan, maka itu mendatangkan hukuman bagi diri mereka sendiri. Dalam ayat 28 sampai 29 pasal 11 dikatakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Itulah penjelasan Rasul Paulus hukuman bagi yang tidak menghayati jamuan malam dengan teratur. Betapa seriusnya Rasul Paulus menegur cara hidup jemaat Korintus yang salah itu, karena sekali lagi mendatangkan hukuman bagi dirinya, bagi jemaat. Karena itu Rasul Paulus pun memberi nasihat pada jemaat Korintus pada ayat 33-34 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dari kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mengulang kesalahan jemaat Korintus, sehingga kita sebagai jemaat Tuhan masa kini, mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan dengan segala kesiapan hati, dengan segala keteraturan dan penuh penghayatan pada pengorbanan tubuh dan darah Tuhan. Janganlah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak membuat perjamuan Tuhan tidak hikmat lagi, tetapi mari kita mengikuti tata laksana perjamuan dari hamba-hamba Tuhan. Dan dalam proses perjamuan kudus,
Jangan kita membuat perjamuan Tuhan tidak teratur atau tidak hikmat melalui tingkah laku kita. Tahu letak Musa menghayati perjamuan kudus dan metaba untuk kami solana sepanjang perjamuan kudus dan duka kaki solana diampeknya sehingga orang terganggu dan duka pikirannya tak luak tubuh dan darah Tuhan, tapi konsentrasinya lebak sengak lapor ke pencarangannya atau bahwa masanya hamba Tuhan membagi roti dan anggur. Hal-hal ini jangan sampai terjadi dalam pikiran kita selama proses perjamuan Tuhan. Melainkan selama perjamuan kudus berlangsung, saat roti dibagikan bagi kita, marilah dalam hati kita menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus memikul salib, tubuhnya dicambuk, dipukul, dia menderita. Ia bersedia menjadi tumbal atas dosa kita. Dan begitu pula saat anggur dibagi, mari kita jangan hilang konsentrasi, tapi mari kita mengingat curahan darah Tuhan Yesus yang sudah mencuci dosa-dosa kita sebagai darah perjanjian baru. Bukan lagi darah anak domba yang dikorbankan seperti dalam perjanjian lama, tetapi darah Tuhan sendiri yang berkorban menggantikan kita di atas salib, yang seharusnya kitalah yang akan menanggung derita itu. Kita bersyukur bahwa melalui pengorbanan Tuhan dan darah Tuhan, pengorbanan tubuh dan darah Tuhan, kemanusiaan kita dipulihkan. Kita yang hina dina ini karena dosa, yang sudah seharusnya dimurkai Tuhan, dihukum Tuhan dengan hukuman yang sangat berat sampai neraka. Tetapi melalui pengorbanan Yesus sang tumbal dan penebus, maka di hadapan Allah, karena Ia sudah menebus kita, status kita bukan lagi budak dosa yang patut dihukum dalam kebinasaan kekal, tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kita diangkat dari lumpur dosa dan kita layak menerima kebahagiaan surgawi, keselamatan surgawi yang sudah dirasakan dan dimulai di dunia ini sampai disempurnakan ketika Kristus datang kedua kali. Di dunia ini kebahagiaan surgawi itu mulai kita terima ketika kita sungguh-sungguh dekat dan setia pada Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi janganlah kita menganggap perjamuan kudus adalah kebiasaan saja, apalagi kita tidak menghayatinya. Tetapi mari kita melihat bahwa perjamuan kudus itu sungguh-sungguh sakral. Sakramen adalah dari bahasa Latin berarti sacramentum, artinya perbuatan suci, sesuatu yang kudus, suatu sumpah setia, kesetiaan pada Tuhan. Di dalam perjamuan kudus terjadi persekutuan antara kita di bumi, kita ada di bumi, dan Tuhan ada di surga. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Melalui kuasa Roh Kudus, sepanjang perjamuan kudus kita dipersekutukan dengan Allah Bapa di surga. Walaupun roti dan anggur adalah benda-benda biasa yang kita lihat dengan kasat mata, tetapi selama proses perjamuan kudus, secara iman kita sementara menyambut undangan Tuhan yang mengatakan, mari makan dan minumlah sebab semuanya telah tersedia. Secara iman kita ada dalam pesta rohani bersama Allah yang melimpahkan berkat rohani dan berkat jasmani bagi kita yang sungguh-sungguh bersekutu dalam perjamuan kudus itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin.